Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya masih ada satu hal yang masih membuat banyak orang kebingungan, yaitu keterkaitan akhir zaman dengan semua versi kisah dan cerita tentang kemunculan sang pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Dari semua unsur agama, masing-masing mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Sebagaimana pula dengan penamaan tokoh sesuai dengan kisah dan ceritanya masing-masing. Sebagaimana umat Islam mempercayai tentang akan ada dan akan munculnya seorang manusia utusan Allah, yaitu seorang Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi, yang kehadirannya untuk menjadi pemimpin semua umat pada zaman sekarang ini. Sehingga banyak juga dari orang-orang Islam yang dalam perjalanan hidupnya merasa dan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi, baik yang berada dari wilayah Arab maupun dari wilayah Nusantara. Begitupun seperti dengan orang-orang Jawa yang meyakini kisah dan ceritanya tentang sosok seorang Satrio Piningit, sehingga membuat begitu banyaknya orang-orang dari wilayah Jawa yang dalam hidupnya merasa bahwa dirinya adalah seorang yang diperjalankan sebagai sosok Satrio Piningit. Begitupun juga kisah dan ceritanya tentang tokoh Ratu Adil. Maka banyak pula orang-orang dari wilayah Jawa yang dalam hidupnya merasa dirinya adalah sebagai seorang yang diperjalankan sebagai perjalanan tokoh Ratu Adil. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani dengan keyakinannya tentang kemunculan sosok Mesia. Dan masih banyak sekali kisah-kisah dan cerita dari semua agama yang mempunyai nama tokohnya masing-masing. Mereka masing-masing mempunyai keyakinan bahwa tokoh yang mereka yakini itu akan muncul juga pada akhir zaman yang akan menjadi seorang pemimpin. Hingga sampai saat ini, saat perjalanan akhir zaman akan segera tiba masa dan waktunya, semua kisah dan cerita itu muncul bersama dengan tokoh-tokoh yang diperankan dalam perjalanannya itu. Karena akan hal itu, sangat banyak sekali orang yang kebingungan tentang cerita akhir zaman dan tentang cerita seorang pemimpin yang sebenarnya. Dari uraian tadi, mungkin semuanya benar, karena semua kisah dan ceritanya itu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sebagai kebenaran kisah dan cerita tentang bertemunya kembali semua sosok atau tokoh agama dari masa dan waktu antar zaman yang bertemu dalam satu titik dalam masa peradaban kehidupan, yaitu kehidupan akhir zaman. Namun dari uraian kisah dan cerita tadi, kami juga kurang paham, karena sebagai umat muslim, kami hanya mengetahui tentang sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi, yaitu sosok manusia utusan Allah yang akan menjadi pemimpin semua umat dan yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Sementara sosok Satrio Piningit hanya diyakini sebagai pemimpin di wilayah Nusantara saja. Makanya yang terbaik untuk kita semuanya adalah meyakini dengan keyakinan masing-masing sesuai dengan kisah dan cerita dari wilayah ataupun daerah, tanpa harus menyinggung dengan unsur agama dan kepercayaan orang lain. Sampai pada akhirnya nanti, Tuhan pasti akan menunjuknya secara nyata tentang kebenaran siapa-siapa yang terpilih dan dipilih. Apapun nama tokoh-tokoh yang kisah dan ceritanya sesuai dengan wilayah atau daerahnya masing-masing, kami hanya meyakini bahwa manusia yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada setiap zamannya hanya satu orang saja, tidak bisa lebih dari itu.
Dari banyaknya tokoh-tokoh yang diyakini yang akan muncul, mungkin hanya akan menjadi pemimpin pada wilayah atau daerahnya masing-masing. Sementara kehadiran sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi bukan hanya untuk memimpin umat Islam saja, akan tetapi untuk menjadi pemimpin semua umat dan akan menjadikan agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bukan hanya menjadi pemimpin di alam nyata, tetapi beliau juga akan menjadi pemimpin di alam gaib. Kebenaran yang sebenarnya bahwa setiap wilayah atau setiap daerah akan mempunyai tokohnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sehingga tiap-tiap orang yang terpilih tidak mungkin bisa tertukar oleh orang lain walaupun lewat pengakuan diri. Walaupun banyak tokoh-tokoh yang diyakini yang akan muncul, tetapi kami hanya mengetahui dan meyakini bahwa akan hanya ada satu orang saja yang akan menjadi pemimpin semua umat di muka bumi ini, yang kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Dan seorang manusia yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi yang akan menjadi pemimpin semua umat pada zaman sekarang ini tidak bisa tertukar dengan yang lainnya walaupun lewat pengakuan dari setiap diri manusia. Karena keberadaan beliau selalu dijaga dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi yang asli akan menjadi rahasia bagi banyak orang. Apalagi pada zaman sekarang ini, sangat banyak sekali kelompok atau individu yang merasa bahwa dirinya lah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Padahal sudah sering saya jelaskan bahwa seseorang yang benar-benar pantas menjadi pemimpin semua umat yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini adalah seseorang yang mampu mewarisi roh kerasulan atau yang mampu mewarisi cahaya di atas cahaya di dalam dirinya, dan jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.